Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas M01, mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai syaraf pada hewan air. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Niktat Asri Diantari, lalu ada Rizka Ainur Rohmah, lalu ada Mela Agustin Andreana, dan yang terakhir ada Cynthia Subagio. Selanjutnya, mengenai topik bahasan, kelompok kami akan mengawali presentasi ini dengan penjelasan mengenai proyeksi input indera. Lalu yang kedua ada fungsi cerebellum dan cerebellum, lalu ke pusat fungsional lain di otak, lalu ke sistem syaraf otonomi, selanjutnya ke sistem syaraf hewan air yang terdiri dari amfibi, vermes, cnidaria, echinodermata, dan krustasea, lalu yang terakhir ke fisiologis penangkapan ikan dengan arus listrik. Untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Cynthia Subagio. Input indera. Semua impuls pada dasarnya sama, kecuali frekuensinya. Maka, satu-satunya cara bagi otak untuk mengetahui apakah impuls tersebut berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, ataupun rasa adalah dengan mengetahui sambungan saraf yang terdapat di dalam otak, sehingga mengetahui jenis sensor yang memproduksi impuls saraf tersebut. Konsep proyeksi input indera dapat diterapkan dengan jelas pada ikan, walaupun kemampuannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada kita sangatlah terbatas. Pada ikan yang sedang beristirahat di malam hari, belahan serebral menghasilkan gelombang otak yang lambat atau alfa pada kurang dari 7 Hz. Sedangkan pada lobus optik dan lobus akustik menghasilkan sinyal listrik dari 8 hingga 13 Hz. Aktivitas serebral ini tidak dipengaruhi oleh rangsangan cahaya ataupun suara, tetapi dipengaruhi oleh aktivitas listrik yang terdapat di dalam lobus-lobus indera yang akan meningkat menjadi 14 hingga 13 Hz. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi cerebrum dan juga cerebellum. Cerebellum. Cerebellum letaknya di atas medula oblongate, berbentuk oval yang terdiri atas vermis yang ada di bagian tengah. Fungsi utama dari cerebellum adalah pengkoordinasian gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan juga posisi tubuh. Apabila ada ancaman atau bahaya, maka gerakan normal tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya adalah cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari encephalon yang terdiri dari dua hemisferium cerebri, di mana keduanya dibasahkan oleh celah yang dalam yang disebut oleh visura longitudinal. Bagian otak besar merupakan sumber dari segala kegiatan yang dilakukan dengan sadar atau sesuai dengan kehendak, walaupun ada juga yang berasal dari gerakan refleks otak. Pada bagian korteks cerebrum yang berwarna kelabu, terdapat bagian penerima rangsang atau area sensor, yang terletak di sebelah belakang area motorik yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau mengatur rangsangan. Selain itu, bagian ini juga terdapat area asosiasi yang menghubungkan area motorik dan juga area sensorik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pusat fungsional lain di otak. Nah, seperti yang kita tahu, otak itu memiliki komponen yang sangat kompleks. Namun, fungsi utama otak itu terdiri dari yang pertama adalah menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls syaraf atau hormon integrasi antara kedua aspek fungsi otak. Lalu yang kedua adalah menerima input dan menginterpretasikan informasi dari semua organ-organ sensor, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, otak ini memiliki 3 komponen teman-teman. Yang pertama ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kita mulai dari otak depan dulu. Otak depan berfungsi dalam menerima dan memproses informasi sensorik, berpikir, memahami, produksi dan pemahaman bahasa, serta pengendalian fungsi motorik. Di mana di dalam otak depan ini terdiri dari 2 komponen lagi. Yang pertama ada diencephalon yang bertanggung jawab atas fungsi seperti kontrol motorik, menyampaikan informasi sensorik, dan pengendalian fungsi otonom. Selanjutnya ada telencephalon yang berperan dalam pemrosesan informasi aktual di otak yang terjadi di korteks cerebral.
Beranjak ke otak tengah, nah otak tengah ini bersama otak belakang akan membentuk brainstem dan terlibat dalam tanggapan pendengaran dan visual serta fungsi motorik. Yang terakhir ada otak belakang yang terdiri dari mesencephalon yang berfungsi dalam membantu menjaga keseimbangan, koordinasi gerakan, dan informasi konduksi sensorik. Dan yang terakhir ada mielencephalon yang berperan dalam kontrol fungsi otomik seperti pernafasan, denyut jantung, dan pencernaan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maila Agustin. Selanjutnya adalah sistem saraf otonomi. Sistem saraf otonom ini merupakan bagian sistem saraf yang mengatur aktivitas lingkungan dalam tubuh seperti denyutan jantung, gerakan peristaltik, dan juga saat berkeringat. Bagian dari saraf otonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf otonom simpatis dan juga parasimpatis. Pada saraf simpatis, yaitu berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk penggunaan energi dalam keadaan stres atau keadaan gawat darurat. Sedangkan pada saraf otonom parasimpatik ini lebih aktif dalam keadaan istirahat atau biasa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa saraf simpatis dan juga parasimpatis bekerja secara antagonis atau secara berlawanan. Selanjutnya adalah fungsi dari saraf otonomi, yaitu seperti untuk tekanan arteri, motilitas, sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, berkeringat, serta suhu tubuh. Jantung, gerakan peristaltik, dan juga saat berkeringat. Bagian dari saraf otonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf otonom simpatis dan juga parasimpatis. Pada saraf simpatis, yaitu berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk penggunaan energi dalam keadaan stres atau keadaan gawat darurat. Sedangkan pada saraf otonom parasimpatik ini lebih aktif dalam keadaan istirahat atau biasa. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa saraf simpatis dan juga parasimpatis bekerja secara antagonis atau secara berlawanan. Selanjutnya adalah fungsi dari saraf otonomi, yaitu seperti untuk tekanan arteri, motilitas, sekresi gastrointestinal, pengosongan kandung kemih, berkeringat, serta suhu tubuh. Selanjutnya adalah sistem saraf pada hewan air. Sistem saraf pada hewan air yang pertama yaitu sistem saraf amfibi. Sistem saraf amfibi pada dasarnya sama seperti pada ikan. Sistem saraf pada amfibi ini dibedakan menjadi sistem saraf pusat atau sentral dan sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf pusat meliputi otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi meliputi sistem saraf sadar atau sistem sensori dan sistem saraf tidak sadar atau sistem sensori autonom. Selanjutnya adalah sistem saraf pusat amfibi. Yang pertama ada otak atau ensefalon. Sistem saraf otak ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama lobus olfactorius. Lobus olfactorius ini tidak terlalu berkembang karena bentuknya itu relatif kecil. Lobus ini berperan sebagai pusat pembantu pada amfibi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada otak besar atau cerebrum. Otak besar ini merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar yang sesuai dengan kehendak. Selanjutnya yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini terletak di depan otak kecil. Di depan otak tengah ini terdapat talamus dan kelenjar hipofisis. Talamus pada amfibi terletak di bagian dorsal dan merupakan jembatan antara cerebrum dan mesencephalon. Sedangkan kelenjar hipofisis terletak pada bagian ventral otak yang berfungsi untuk mengatur kelenjar-kelenjar endokrin. Selanjutnya yang keempat ada otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Selanjutnya, untuk menjaga keseimbangan dan posisi tubuh. Cerebellum pada amfibi ini mereduksi karena aktivitas otot yang relatif berkurang. Nah, yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sumsum lanjutan ini berfungsi untuk menghantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju otak. Sumsum lanjutan ini juga mempengaruhi refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan dari medula oblongata yang berfungsi untuk menghantarkan impuls sensori dari saraf perifer ke otak dan menyampaikan impuls motoris dari otak ke saraf perifer. Selain itu, medula spinalis ini juga merupakan pusat dari gerak refleks. Selanjutnya ada saraf tepi amfibi. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar atau sistem sensori stomatik. Sistem saraf sadar ini disusun oleh saraf yang keluar dari otak atau saraf kranial, dan saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Pada amfibi, saraf otak atau saraf kranial ini berjumlah 10 pasang, yang terdiri dari 3 pasang saraf sensori, yaitu saraf nomor 1, 2, dan 8, 5 pasang saraf motorik, yaitu saraf nomor 3, 4, 6, 11, dan 12, dan 4 pasang saraf gabungan sensori dan motorik, yaitu saraf nomor 5, 7, 9, dan 10. Kemudian ada saraf sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang saraf gabungan, yang jika berdasarkan asalnya, dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Selanjutnya, saraf tidak sadar atau sistem sensori autonom. Saraf tidak sadar ini disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang, kemudian menuju organ yang bersangkutan. Dalam sistem ini terdapat beberapa jalur yang membentuk sinapsis kompleks dan juga membentuk ganglion. Sistem saraf autonom ini dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Krustasea. Nah, sistem saraf pada krustasea disebut dengan sistem saraf tangga tali, dengan ganglion kepala atau otak yang terhubung dengan antena atau indera peraba, mata atau indera penglihatan, dan statotiska atau indera keseimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf dari cnidaria. Nah, untuk jenis cnidaria yang kita ambil di sini ada hydra dan ubur-ubur. Nah, cnidaria ini memiliki jaring syaraf yang terdiri dari banyak sel saraf individu. Walaupun tidak memiliki otak atau syaraf pusat, namun cnidaria ini tetap mampu merasakan rangsangan dari luar. Nah, banyak cnidaria ini merespons sentuhan dengan menarik tentakel mereka ke dalam tubuh. Selanjutnya, respon ini akan ditandai oleh sel-sel saraf yang terletak di tentakel. Nah, karena tidak memiliki otak, cnidaria, khususnya ubur-ubur, umumnya memiliki gerakan yang tidak terlalu bebas karena tidak adanya otak yang membantu pergerakan mereka. Selain daripada itu, dalam hal berburu atau mencari makanan, cnidaria juga cenderung menunggu makanan datang atau tersangkut di rongga-rongga tubuhnya, sehingga ketika hewan atau buruannya itu tertangkap, ia mampu untuk memakannya. Selain daripada itu, cnidaria, khususnya ubur-ubur, umumnya akan menuju cahaya, karena salah satu rangsangan yang dapat diproses dari sel-sel yang tersebar di seluruh bagian tubuhnya itu adalah cahaya. Nah, selanjutnya kita akan beranjak mengenai sistem syaraf echinodermata. Nah, echinodermata ini jenis echinodermata yang kita ambil di sini adalah bintang laut. Nah, dalam hal fotoreseptor atau proses penerimaan rangsangan cahaya yang ada di lingkungan, bintang laut dibantu dengan adanya lengan yang ditutupi dengan sel-sel sensitif terhadap cahaya. Cahaya ini selanjutnya akan memproyeksikan pada bintik mata pada setiap lengan sehingga menyebabkan bintang laut itu mampu untuk bergerak. Bintang laut sebenarnya memiliki fotoreseptor, tetapi tidak dapat menyelesaikan objek bergerak sehingga tidak akan merespon gangguan pada penglihatannya. Selanjutnya ke mechanoreseptor atau proses dari sistem tubuh bintang laut dalam menerima rangsangan dalam bentuk sentuhan. Seperti yang kita tahu bahwa bintang laut ini tidak memiliki otak atau syaraf pusat, sehingga sebagian besar tubuh atau sistem syaraf dari bintang laut ini dibantu oleh jaring difus neuron terkontaminasi di cincin radial, sistem syaraf radial.
Nah, cincin syaraf ini terletak mengelilingi kerongkongan, sedangkan sistem syaraf radial memanjang di sepanjang amburakral. Amburakral ini terdiri dari sistem neural dan ektoneural, dan syaraf terdiri dari pleksus serta cincin syaraf serta syaraf radial. Sehingga walaupun tidak memiliki otak, bintang laut ini tetap mampu merasakan gerakan atau sentuhan yang ada di lingkungannya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah sistem saraf pada reptil. Otak dengan dua lobus olfactorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, medulla oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus yang syaraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang syaraf kranial. Pasangan-pasangan syaraf spinal menuju ke somit-somit tubuh. Nah, pada lidah dari reptil sendiri terdapat kuncup-kuncup rasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sistem syaraf vermes. Vermes ini dibagi menjadi 3, yaitu platyhelminthes, annelida, dan juga nematelminthes. Sedangkan platyhelminthes ini terdiri dari ganglion anterior di bagian tengah, lalu lanjutkan kepala, tali syaraf longitudinal, dan juga dilanjutkan dalam bentuk transversal. Kemudian ada juga nematelminthes, di mana ganglion cerebral merupakan dua kelompok besar dari kumpulan sel saraf, dan juga truncus nervosus merupakan berkas saraf kecil longitudinal. Yang terakhir adalah annelida. Annelida terdiri dari 3 bagian, yaitu merupakan sistem syaraf pada cacing tanah. Contohnya, terdiri atas simpul syaraf ganglion yang terdapat di bagian anterior, dan simpul syaraf bagian ventral serta serabut-serabut syarafnya. Kemudian yang kedua adalah simpul syaraf bagian anterior. Dapat disamakan dengan otak. Dari ganglion ventral menjulur tali syaraf ventral ganda sampai pada ujung akhir. Dan yang terakhir, dari sistem syaraf annelida ini, ganglion mengkoordinasikan impuls sehingga bila otot longitudinal kendor, maka otak sirkuler berkerut dan juga sebaliknya. Sehingga hal ini menyebabkan pergerakan pada cacing. Selanjutnya ada fisiologis penangkapan ikan dengan arus listrik. Penangkapan ikan menggunakan arus listrik atau electrical stimuli biasanya untuk hewan air yang tinggal di substrat dasar perairan, seperti belut dan udang. Rangsangan listrik ini digunakan agar hewan tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Medan listrik yang lemah mampu menarik perhatian ikan, sehingga ikan akan keluar dari persembunyiannya. Bahkan, medan listrik ini terkadang mampu menghasilkan galvanotaksis atau perpindahan dikarenakan pengaruh rangsangan listrik. Rangsangan listrik yang semakin tinggi akan menyebabkan perubahan tingkah laku ikan, dimulai dari pergerakan yang tidak beraturan atau mulai melemah, dibuktikan dengan ikan berenang naik turun. Selain itu, ikan juga terlihat stres yang dibuktikan dengan semakin tinggi pergerakan buka tutup operculum pada ikan nila. Menurut Rahmawati Dwi Indah tahun 2019. Yang selanjutnya adalah dampak negatif alat tangkap setrum ikan. Alat tangkap setrum ikan memiliki beberapa dampak yang berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem di dalam air. Contohnya adalah membuat ikan-ikan kecil mati, membunuh sumber makanan ikan, dan menghancurkan sel telur ikan, dan juga membuat ikan menjadi stres. Hal ini terjadi karena adanya aliran listrik dalam alat tangkap setrum ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat tangkap tirai listrik. Nah, seiring berkembangnya zaman, penggunaan dari listrik sebagai alat tangkap dalam bidang perikanan sudah sangat maju. Nah, salah satunya alat tangkap yang kini sedang gencar dikembangkan adalah tirai listrik. Nah, tirai listrik ini memanfaatkan adanya respon listrik yang ada pada ikan. Saat ini mulai dikembangkanlah alat tangkap berupa tirai listrik. Nah, simpelnya, alat tangkap ini akan menggunakan rangsangan listrik untuk mengarahkan ikan ke lokasi tangkap yang diinginkan, dengan prinsip mengubah arah gerak. Jadi, dilihat pada gambar, terdapat lubang-lubang kecil di mana ikan akan masuk. Nah,
Di dalam lubang tersebut dibuatlah tirai-tirai yang dapat menghantarkan listrik atau menghasilkan respon listrik terhadap ikan, sehingga ikan akan berkumpul di satu tempat, yang akan memudahkan pada para nelayan untuk menangkap ikan yang diinginkan. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om.